dan sifat kimia dari senyawa-senyawa tersebut. Maka dari itu, tonton video ini sampai akhir ya. Tahu nggak sih bahwa senyawa hidrokarbon, alkana, alkena, dan alkuna mereka mempunyai tingkat kereaktifan yang berbeda. Artinya senyawa-senyawa ini ada yang gampang reaktif atau mudah sekali bereaksi, ada juga yang sangat lolat alias lama sekali untuk bereaksi. Contohnya adalah alkana. Alkana memiliki nama lain parafin yang artinya adalah susah sekali untuk bereaksi. Nah, ada lagi nih alkena dan alkuna. Alkena dan alkuna merupakan senyawa hidrokarbon yang paling mudah bereaksi, khususnya adalah alkuna. Jadi kalau kita urutkan berdasarkan tingkat kereaktifannya atau tingkat mudahnya dia bereaksi, yaitu alkuna menempati urutan yang pertama. Kemudian disusul oleh alkena dan alkana. Untuk mengetahui reaksi apa saja sih yang dialami oleh alkana, alkena, dan alkuna, silahkan tonton video ini sampai akhir ya. Sifat fisis dan sifat kimia yang akan kita bahas pertama yaitu pada alkana. Yang pertama adalah sifat fisis. Sifat fisis yang pertama adalah semakin besar massa molar dari senyawa karbon atau senyawa alkana, maka akan semakin tinggi titik didih dan titik lelehnya. Kita contohkan antara metana, etana, dan propana. Kemudian kita buat rantai lurusnya, yaitu CH4, metana, etana, CH3, CH3, dan propana, CH3, CH2, CH3. Kemudian kita hitung masing-masing mR dari senyawa ini. mR dari CH4 adalah 16. mR dari etana adalah 30. Dan mR dari propana adalah 44. Silahkan kalian review ulang ya bagaimana menghitung mR. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ternyata metana memiliki mR lebih kecil daripada etana, dan etana memiliki mR lebih kecil daripada propana. Kalau kita urutkan, berarti titik didih atau titik leleh dari terkecil ke terbesar. Berarti CH4 lebih kecil daripada CH3, CH3 atau etana, dan etana lebih kecil daripada propana, yaitu CH3, CH2, CH3. Ini untuk senyawa atau alkana yang dalam bentuk rantai lurus. Bagaimana sih kalau misalnya jumlah C-nya sama, tapi ada yang dalam bentuk rantai lurus dan ada yang dalam bentuk cabang? Contohnya adalah pada metana atau C4H10. Isomer dari C4H10 ada normal butana, dan ada juga isomer yang lain yaitu dua metil propan. Nah, bagaimana sih kita melihat titik didihnya? Sedangkan pertama jumlah C dan jumlah H-nya sama, berarti massa molarnya juga sama. Untuk kasus seperti ini antara rantai lurus dan rantai cabang, maka titik didih dan titik leleh rantai lurus akan lebih besar daripada rantai yang memiliki cabang. Ya, jadi kasus ini adalah kasus ketika dia punya massa molar yang sama, tapi strukturnya yang berbeda. Berarti kita lihat siapa yang lurus dan siapa yang memiliki cabang. Maka yang memiliki cabang itu akan lebih kecil titik didih dan titik leleh. Kenapa? Karena si cabang ini mudah bereaksi dengan yang lain. Kalau misalnya yang lurus, dia sudah satu paket, sudah ikatannya lebih kuat dibandingkan yang bercabang. Sifat fisis yang kedua yaitu alkana merupakan senyawa yang bersifat non-polar, berarti dia suka larut dalam air.
Kemudian, dari mana sih kita mendapatkan alkana? Alkana bersumber dari bahan bakar fosil, yaitu minyak bumi dan gas alam. Kegunaan alkana itu apa sih? Alkana berguna sebagai bahan bakar kendaraan dan bahan dasar dari industri petrokimia. Untuk lebih lanjutnya, saya akan memberitahukan kepada kalian contoh-contoh senyawa alkana yang memiliki kegunaan dan sering sekali kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sifat selanjutnya yang akan saya bahas dari alkana adalah sifat kimia. Sifat kimia ini, atau bisa dibilang dengan reaksi-reaksi kimia, ada berapa sih reaksi-reaksi kimia yang dialami oleh alkana? Alkana sendiri memiliki nama lain parafin, yang artinya lambat dalam reaksi. Dan memang di antara alkana, alkena, dan alkuna, alkana lah senyawa yang paling suka untuk bereaksi dengan yang lain. Baik, saya akan jelaskan reaksi-reaksi yang dialami oleh alkana. Yang pertama adalah reaksi substitusi. Reaksi substitusi ini adalah penggantian atom hidrogen dalam rantai alkana dengan gugus yang lain, ya. Dan biasanya pada alkana dia harus dibantu dengan sinar matahari atau ultraviolet. Contohnya reaksi antara metana dengan gas brom. Ya, reaksi antara metana dengan gas brom. Bagaimana reaksinya? Kita bikin dulu CH4 bereaksi dengan gas brom, berarti Br2 ya. Menjadi, nah kita nggak tahu nih hasilnya apa. Atau misalkan seperti ini, CH4 bereaksi dengan gas brom, hasilnya apa? Nah, untuk melihat hasilnya kita harus buat strukturnya dulu. Berarti di sini CH4 bereaksi dengan Br2, antara Br dan Br dia ikatannya tunggal ya. Br menghasilkan. Nah, kita lihat di sini. Salah satu Br di sini akan menyerang si C, sehingga si hidrogennya ini akan lepas. Dan karena hidrogennya lepas, dia kan pasti akan mencari teman untuk menjadi stabil. Nah, karena Br yang di sini juga lepas dengan si Br ini, maka dia akan membentuk HBr. Maka hasilnya adalah CH3Br dan HBr. Ya. Atau misalnya rumus dari reaksi substitusi ini bisa kita tulis seperti ini. Rumus alkana adalah CnH2n plus 2. Karena nanti akan ada H yang digantikan dengan gugus yang lain atau dengan halogen, kita ganti seperti ini. Bisa ya, CnH2n plus 1 strip H. Artinya H yang tadi di sini nih, kita lepaskan ke sini, kita lebih perhatikan lagi. Direaksikan dengan X2. X2 ini adalah halogen, ya. Maka hasilnya adalah CnH2n, atau misalnya gini, CnH2n ini nama lain dari alkil ya, R atau alkil. Atau kita bisa tulis juga, berarti hasil akhirnya adalah, bagaimana hasil akhirnya? Berarti RH ditambah dengan X dan X, hasilnya adalah, di sini akan ada pergantian, ya. Di sini X-nya akan pindah ke sini, dan nanti H-nya akan dengan si X ini membentuk senyawa yang lain, yaitu R, X, dan HX. Contoh lainnya, misalnya adalah gas etana dengan gas klor. Ya. Etana dengan gas klor. Berarti rumusnya CH3 bereaksi dengan gas klorida, berarti CH3
kita pertama tuliskan dulu rumus strukturnya. Berarti CH3, CH2, CH3 dengan gas pol, berarti Cl dan Cl. Kalau kita ikuti dengan formula yang ini, maka nanti hasilnya adalah berarti CH3, CH2, CH2Cl plus HCl. Jadi salah satu H yang di sini dia nanti akan berkaitan dengan salah satu Cl yang di sini. Misalkan ini Cl1, ini Cl2. Cl1 dia berkaitan dengan si alkil atau si R, dan H di sini akan berkaitan dengan Cl yang kedua. Inilah cara cepat kalau misalkan kamu ingin menuliskan reaksi substitusi. Reaksi selanjutnya adalah reaksi pembakaran, khususnya adalah pembakaran sempurna. Semua senyawa-senyawa alkana itu bisa dibakar. Berarti dia bereaksi dengan oksigen dan akan menghasilkan, jika pembakaran sempurna, akan menghasilkan gas karbon dioksida dan air. Jadi seperti ini rumusnya. CnH2 plus 2 jika bereaksi dengan oksigen akan menghasilkan CO2 dan H2O. CnH2n plus 2 ini bisa ada yang berbentuk gas atau ada juga yang berbentuk padatan, ya, tergantung dari berapa banyak C-nya. Biasanya C atau alkana yang memiliki jumlah atom C1 sampai 4 merupakan bentuk gas, tapi kalau misalnya makin banyak dia akan berupa padatan. Nah, di sini kita berikan contoh reaksi antara pembakaran gas metana. Berarti reaksinya adalah gas metana atau CH4 direaksikan dengan oksigen akan menghasilkan karbon dioksida dan air untuk uap air, ya. Nah, masih ingat kan bagaimana cara menyatakan reaksi kimia? Reaksi kimia ini juga harus disetarakan. Kita lihat bagaimana jumlah C, H, dan O di sebelum tanda panah dan di setelah tanda panah. Jumlah C-nya sama-sama 1. Jumlah H-nya beda. Nanti kita beri angka dari sini. Kemudian kita lihat oksigen di kiri dan di kanan. Di kanan itu ada 4, tapi di kiri ada 2. Berarti di kiri kita tambahkan 2. Ya, jadi untuk pembakaran ini harus kalian jangan sampai lupa untuk menyatakan reaksi kimia. Contoh yang lain adalah pembakaran etanol. Berarti C2H6, ya. Atau kamu mau tuliskan CH3 juga apa-apa, ya. Tapi saya biar lebih gampang C2H6 direaksikan dengan oksigen. Etanol umumnya dari gas, CH3 dari gas akan menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air. Nah, jangan lupa untuk setarakan juga reaksi kimianya. C di sebelah kiri ada 2, di sebelah kanan hanya ada 1. Berarti kita tambahkan di sini 2. Hidrogennya di sebelah kiri ada 6, di sebelah kanan ada 2. Berarti kita tambahkan di sini 3. Dan kita lihat jumlah oksigennya. Di sebelah kiri itu ada 2, di sebelah kanan itu ada 7. Berarti kira-kira seperti 7/2. Jadi nanti si 2 dari 2 bisa dihilangkan, hasilnya adalah 7. Tapi kalau misalkan kamu ingin menghilangkan si tanda pernya ini, semua spesies kita kalikan 2. Berarti hasilnya ini dikali 2 dikali 2, hasilnya adalah 2C2H6 ditambah, berarti kan 2 dikali 7/2, maka si penyebutnya akan hilang, ya. 7O2 gas menjadi 4CO2 gas dan 6H2O. Jadi sekali lagi jangan sampai lupa dalam menyatakan reaksi kimia, khususnya kalau di sifat kimia ini adalah pada reaksi pembakaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan
fisis dan sifat kimia dari senyawa alkena dan alkuna. Pertama adalah sifat fisis. Sama seperti alkana, semakin besar MR dari suatu senyawa, maka akan semakin tinggi juga titik didih dan titik lelehnya. Ini pun berlaku pada alkena dan alkuna. Kita berikan contoh untuk alkena, misalnya 3C3H6 atau propena dengan C4H8 atau butena. Nah, MR yang dimiliki oleh butena pasti akan lebih besar dibandingkan MR yang dimiliki oleh propena. Maka titik didih atau titik leleh dari C3H6 akan lebih kecil daripada C4H8. Hal ini berlaku juga pada alkuna. Contohnya adalah propuna dan butuna. Karena MR yang dimiliki oleh butuna lebih besar dibandingkan oleh propuna, maka C3H4 titik didihnya lebih kecil daripada C4H6. Lalu bagaimana apabila ada senyawa rantai atau senyawa alkena dan alkuna yang memiliki rantai lurus dengan yang rantai bercabang? Hal ini juga terjadi seperti pada alkana, terjadi juga pada alkena dan alkuna. Kalau misalnya si senyawa itu memiliki cabang, misalnya gini, punya rumus molekul yang sama, misalnya C4H6, berarti dia ada dua bentuk ya rumus strukturnya, ada yang lurus, contohnya adalah dengan propuna tapi butena. Ya, dia punya struktur lurus dan nanti punya struktur yang memiliki cabang, misalnya CH3, CH3, CH2, CH2, dan CH3. Ini adalah satu butena dan senyawa ini adalah 2 metil 1 propena. Nah, antara satu butena dengan 2 metil 1 propena, mana sih yang memiliki titik didih dan titik leleh paling tinggi? Walaupun mereka memiliki jumlah C dan jumlah H yang sama, tapi titik didih atau titik leleh si satu butena lebih besar daripada 2 metil 1 propena. Hal ini karena si cabang itu mudah putus dibandingkan pada rantai lurus, makanya dia akan memiliki titik didih yang lebih rendah dibandingkan rantai lurus. Hal itu pun terjadi pada alkuna. Misalnya dengan rumus molekul yang sama, tapi berbeda rumus strukturnya, mana sih yang lebih besar? Tentu adalah yang rantai lurus. Kemudian, kalau ditanya bagaimana kalau kita urutkan titik didih antara alkana, alkena, dan alkuna. Misalnya, suatu senyawa alkana memiliki jumlah C yang sama alkana, alkena, dan alkuna. Contohnya adalah C4H10 dengan C4H8 dan C4H6. Ini namanya butana, ini butena, dan butuna. Manakah yang memiliki manakah yang memiliki titik didih dan titik leleh lebih besar di antara tiga senyawa ini? Mereka memiliki jumlah C yang sama, tapi manakah yang lebih besar? Nah, yang lebih besar adalah butuna. Di antara ketiga senyawa ini, yang memiliki titik didih dan titik leleh paling besar adalah butuna. Kenapa? Karena dalam butuna terdapat ikatan rangkap 3 yang lebih sulit untuk dilepaskan. Jadi untuk melepaskan ikatan rangkap itu butuh energi yang lebih besar, sehingga titik didih dan titik lelehnya pun akan semakin besar. Maka kalau kita urutkan urutan titik didih atau titik leleh dari terkecil ke terbesar adalah C4H10 lebih kecil daripada C4H8 dan C4H8 lebih kecil daripada C4H6. Atau misalnya kita urutkan dari yang terbesar ke terkecil, berarti C4
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sifat kimia dari alkena dan alkuna. Sifat kimia ini berkaitan dengan reaksi-reaksi yang dialami oleh alkena dan alkuna. Reaksi yang pertama yaitu reaksi pembakaran. Semua hidrokarbon itu bisa mengalami pembakaran, tapi yang membedakan adalah jumlah karbon dioksida dan jumlah uap air yang dihasilkan. Untuk formulanya yaitu CXHY ditambah O2 akan menghasilkan CO2 dan H2O. CXHY ini maksudnya adalah C dengan jumlah C tertentu dan X dengan H dengan jumlah H-nya tertentu. Contohnya adalah reaksi pembakaran butena. Nah, reaksi pembakaran butena kita tuliskan dulu bagaimana sih rumus molekul dari butena. Berarti C4H8 bereaksi dengan oksigen akan menghasilkan karbon dioksida dan H2O. Sama seperti pada alkena, kita harus taruhkan dulu persamaan reaksi kimianya. Kita lihat jumlah dari tiap-tiap atom di sebelah kiri tanda panah dan di sebelah kanan tanda panah, atau sebelum reaksi dengan setelah reaksi. C-nya ada 4, berarti di sini di CO2 kita tambahkan koefisien 4. Kemudian hidrogen di sini ada 8, karena di setelah reaksi hanya ada 2, berarti kita kalikan 4. Lalu kita lihat jumlah oksigen antara sebelum reaksi dengan setelah reaksi. Di sebelum reaksi oksigennya hanya ada 2. Di setelah reaksi oksigennya ada 12. Berarti kita tambahkan di sini 6. Maka reaksi pembakaran dari butena yaitu C4H8 ditambah 6O2 akan menghasilkan 4 molekul CO2 dan 4 molekul H2O atau 4 mol H2O. Dan selain pada butena ada juga nih pada alkuna. Contohnya adalah reaksi pembakaran butuna. Ya, kita tulis rumus molekul dari butuna, berarti C4H6 bereaksi dengan oksigen akan menghasilkan CO2 dan H2O. Mari kita setarakan persamaan reaksi kimianya. Berarti di sini C-nya 4, hidrogen di sini berarti 3, tambahkan koefisien 3. Lalu jumlah oksigennya ternyata di sebelah kiri adalah 2, di sebelah kanan adalah 11. Berarti kita bisa tuliskan juga 11/2 supaya 2 antara subskrip dengan 2 penduduk ini bisa berjalan adalah 11. Atau supaya si karena penduduk ini tidak ada atau pecahan ini tidak ada, kita kalikan 2. Berarti nanti persamaan reaksinya adalah 2C4H6 bereaksi dengan 11 oksigen akan menghasilkan 8 CO2 dan 6 H2O. Reaksi selanjutnya adalah reaksi adisi. Reaksi adisi adalah terputusnya ikatan rangkap atau tak jenuh menjadi ikatan tunggal atau jenuh. Contohnya dari alkena rangkap 2 menjadi tunggal, atau misalnya contoh rangkap 3. Kalau rangkap 3 untuk menjadi tunggal itu butuh 2 kali adisi, berarti dia kalau misalnya mengalami adisi berubah dulu menjadi alkena, kemudian barulah menjadi alkan atau ikatan tunggal. Kemudian adisi ini terjadi jika ada suatu alkena atau alkuna bereaksi dengan hidrogen dengan halogen. Halogen ini adalah unsur-unsur golongan 7A ya, dan atau asam halida. Contoh dari asam halida adalah HF atau asam klorida, HCl atau asam klorida, HBr asam klorida, dan HI atau asam iodida. Selanjutnya saya akan memberikan contoh dari adisi-adisi. Reaksi adisi yang pertama yaitu reaksi adisi hidrogenasi. Yang dimaksud dengan reaksi adisi hidrogenasi adalah terputusnya ikatan rangkap dari suatu alkena dengan alkena yang dia bereaksi dengan hidrogen. Sebagai contoh adalah reaksi antara satu propena dengan gas hidrogen. Nah, jadi sebelumnya kamu tuliskan dulu dalam bentuk struktur yang lebih lengkapnya.
Jadi si hidrogen ini kamu harus tuliskan dulu dia ikatan rangkapnya, ada ikatan rangkap atau tidak. Berarti kan dia tunggal di sini hidrogen. Nah, di sini si hidrogen dia akan bereaksi dengan C yang berikatan rangkap. Contohnya ada di sini. Dan C yang lain juga akan bereaksi dengan C yang berikatan rangkap. Sehingga nanti si ikatan rangkap ini akan putus dan hasilnya adalah CH3, CH2, dan CH3. Artinya semua hidrogen ini masuk ke dalam alkena tadi sehingga yang terbentuk adalah alkan atau ikatannya jadi ikatan jenuh. Contoh lainnya adalah reaksi antara satu propuna dengan gas hidrogen. Nah, seperti yang tadi saya pernah bilang, kalau propuna atau ikatan rangkap 3 dia butuh 2 kali bereaksi sehingga menjadi ikatan yang jenuh. Berarti kalau hanya sekali bereaksi hasilnya adalah alkena. Coba kita lihat ya. Nah, si hidrogen ini dia akan bereaksi dengan C yang memiliki ikatan rangkap. Nah, kemudian akan membentuk senyawa CH2, CH, CH3, yaitu satu propana. Maka untuk menghasilkan propana kita harus reaksikan lagi dengan hidrogen. Berarti si CH2, CH3 kita reaksikan lagi dengan hidrogen. Hasilnya adalah kita reaksikan H-nya nempel dengan C ini, H yang satu lagi nempel lagi dengan C yang lain yang masih ikatan rangkap. Hasilnya adalah propana. CH3 ikatan rangkapnya hilang karena si H-nya ini masuk. Jadi karena H-nya masuk, ikatan rangkapnya akan hilang satu. CH3, CH2, dan CH3. Inilah contoh dari reaksi adisi hidrogenasi antara alkena dengan alkena. Selanjutnya adalah reaksi adisi halogenasi. Sama seperti hidrogenasi, kalau halogenasi yaitu terputusnya ikatan rangkap akibat reaksi antara suatu alkena dengan alkena atau alkena dengan halogen atau gas-gas dari golongan 7A. Contohnya adalah F2, Cl2, Br2 ataupun I2. Sebagai contoh, reaksi antara satu propena dengan gas klor. Berarti kita tuliskan dulu rumus struktur dari propena dan klor. Berarti kita tulis dulu C3, kemudian ada satu propena, berarti ikatan rangkapnya dari C yang pertama. Kita lengkapi dengan hidrogennya, direaksikan dengan gas klor. Klor itu Cl2. Bagaimanakah hasilnya? Maka hasilnya adalah sama seperti tadi ya. Kalau misalnya ini si Cl-nya harus kita bikin strukturnya dulu, berarti Cl, Cl 1, 2, 3, 4, 5. Struktur bagusnya. Maka hasilnya apa? Hasilnya kita bisa lihat ini. Jadi si Cl ini akan berpisah, kemudian satu Cl akan menyerang si C yang berikatan rangkap, sehingga ikatan rangkap di C ini akan terputus. Nah, Cl yang lain juga akan berikatan dengan C lain yang tadinya berikatan rangkap. Maka hasilnya adalah H2CCl atau bisa kita tuliskan seperti ini. CH2, CH, CH3, di sini ada Cl, di sini juga ada Cl. Artinya tadi Cl ini sudah bergabung dengan si satu propena sehingga menghasilkan 1,2 dikloro-propana. Kenapa ada 1,2? Karena si Cl ini berikatan di karbon yang pertama dan di karbon yang kedua. Jadi harus kita tuliskan dia ada atau menempel di karbon yang nomor berapa. Selanjutnya adalah contoh reaksi antara satu propuna
kelompok. Berarti kita tuliskan dulu rumus strukturnya. Reaksi dengan berskol, maka hasilnya apa nih? Berarti lagi rumus struktur yang lengkapnya CL. Maka hasilnya adalah sama seperti tadi, si CL ini dia akan berpisah, kemudian akan menyerang si salah satu ikatan rangkap C yang berikatan rangkap. Misalnya CL ini dia akan menyerang salah satu C yang berikatan rangkap. Kemudian si ikatan rangkap di sini akan rusak, dalam arti kata akan terganggu, sehingga nanti si CL ini berikatan dengan C yang lain, sehingga nanti hasilnya adalah CH. Karena tadi hanya satu ikatan rangkap yang hilang, maka tetap ada dua ikatan rangkap, ada dua pasang ikatan rangkap C, kemudian CH3. Berarti di sini CL, di sini juga CL. Berarti nama senyamannya adalah 1,2 dikloro strip 1 propena. Yang tadinya adalah propuna menjadi propena. Reaksi adisi yang terakhir adalah reaksi adisi asam halida atau HX. Asam halida atau hidrogen dan X dari asam halida akan berikatan dengan C yang berbeda, C yang memiliki ikatan rangkap. Bagaimana aturannya? Asam halida ini akan diikuti dengan aturan Markov-Nikov. Jadi hidrogen dari asam halida akan berikatan dengan C yang memiliki hidrogen lebih banyak, dan X atau halogen dari asam halida akan berikatan dengan C yang tidak memiliki atau hanya sedikit memiliki hidrogen. Contohnya adalah satu propena dengan HCl. Maka si H kita lihat antara CH2 dan CH. Di antara ikatan rangkap ini, C yang memiliki lebih banyak hidrogen adalah CH2, dan di sini si CH ini berarti dia akan berikatan dengan Cl. Maka Cl akan berikatan dengan CH yang di sini, dan hidrogen akan berikatan dengan si CH2, sehingga hasilnya adalah H3C, kemudian CH, Cl, dan CH3, atau namanya adalah 2-chloropentan. Contoh yang lain adalah antara satu butena dengan asam bromida atau HBr. Nah, berarti si hidrogen ini akan berikatan dengan C yang memiliki lebih banyak hidrogen, atau si H akan berikatan dengan si CH2, dan si Br akan berikatan dengan CH yang ini. Maka hasilnya adalah CH3, CH, Br, CH2, CH3. Berarti namanya adalah 2-bromo-butana. Begitupun dengan alkuna. Contoh alkuna adalah, misalnya adalah etuna. Nah, bagaimana nih kalau misalkan etuna bereaksi dengan asam halida, tapi jumlahannya sama? Kalau jumlahannya sama, berarti dia bisa bebas bereaksi mana aja ya. Tidak perlu perhatikan mana hidrogen yang lebih banyak atau mana hidrogen atau C yang berkaitan dengan hidrogen yang lebih sedikit. Berarti si H bisa berikatan dengan C yang sebelah kanan, atau juga berikatan dengan C yang sebelah kiri. Karena yang sebelah kiri ini sebelah kanan. Maka hasilnya adalah CH2, CH,
Cl. Nah, si senyawa ini atau satu kloroetana, dia bisa bereaksi lagi dengan HCl sehingga menghasilkan ikatan tunggal CH2 CaCl. Bereaksi lagi dengan asam halida. Nah, baru kita gunakan aturan Markov-Nikov, di mana si hidrogen kita harus tempatkan berikatan dengan C yang memiliki hidrogen lebih banyak. Berarti hidrogen ini akan berikatan dengan si CH2 dan Cl akan berikatan dengan si CH. Maka hasilnya adalah CH3 CaCl. Berarti namanya 1,1 dikloroetana. Materi sifat fisis dan sifat kimia dari alkana, alkena, alkena. Pekan depan kita akan belajar tentang minyak bumi. Wassalamualaikum.